Kalau belok sama sekali nggak nabrak. Nyaris sesenti lagi kena. Keren. Alto ya. HS Trapeze Alto. Kemarin tuh lucu yang pas Tiasa nanya, inget gak Om? Ini spion impor dong? Oh enggak, Tokped aja. Iya. Karena kita sesama suka main game Om. Itu tulisan font Black Cadet pakai font GTA kan Om? Iya, kalau yang itu ya pakai font GTA benar. Iya kan? Black Cadet ya itu pakai font GTA. Kucing kita mati. Oh, cuman disingkat lah. Ya kalau lu panjangin lu langsungin jadi Black Cadet gitu. Oh. Semua orang pada bingung sih, ngapain lu beli mobil begitu? Yes, akhirnya di video ini, ayo coba jelasin. Aduh, repotnya ya, kelihatannya. Dia lebih short, lebih pendek sekitar 60 cm, 50-60 cm, lebih pendek 20 cm, lebih sempit 20 cm. Kalau sebelahan sama Fortuner ya, gue berasa duduk di kapnya Fortuner gitu. Jujur, gue beli mobil ini, gue nyuruh Erwin yang bawa dulu, tuh berapa hari gue nggak berani bawa. Oh iya, saking gedenya. Iya, gue browsing tentang SIM apa sih yang harus lo pakai kalau lo bawa HS. Mereka pada ngomong, lo harus pakai SIM B. Mungkin tahun depan siapa tahu gue beli dump truck gitu kan. Ya ampun. Saking bingungnya ya, project car apa lagi nih? Truk bisa kali. Blind fan, blind spot. Nah, teman-teman. Blind fan, jadi nggak kelihatan apa-apa di belakangnya. Oh iya, berarti Iya. bener-bener nggak bisa lihat. Oh, pakai kamera ini. Makanya gue pakai kamera apa itu ya? Spion berkamera ya. Semi dashcam. Semi dashcam. Oke. Dan dia ada dashcamnya juga, tapi dia selalu on buat lihat belakang karena nggak kelihatan belakangnya. Nah, itu dia. Itu adalah pro kontranya punya mobil. Sebutnya blind fan dong ya? Blind Berarti, fan ini. Aku opening dulu ya. Oke. Selamat datang lagi teman-teman di How to Treat Your Car. Biar dompet sempit, yang penting modif kita lancar. Hari ini kita lagi sama dokter. Nama kurang panjang. Nama, mobil apa, dan tahun berapa ini dokter? Oke. Sama gua nih maksudnya. Iya. Halo, gua Tony. Oke. Ini gua lagi bawa sekarang HS Trapeze XDHL tahun 2018. Oke. Nah, ini yang seru. Sebelum kita ngomongin modifan ya, gimana caranya Om bisa dapet mobil ini? Simple, gua taunya cuma dari Facebook. Oke. Jadi waktu itu gini, gua lagi lihat-lihat di IG story, terus ada temen gua si Richard ya. Richard itu posting capture screenan Facebook, iklan di Facebook kalau ada HS ini dijual. Waktu itu masih pakai livery DHL semua. Terus gua tanya, "Bro, itu gua minta linknya dong." Terus waktu dia cari linknya udah nggak ada tuh linknya. Mungkin lagi di take down iklannya. Terus nggak berapa lama gue searching keluar lagi deh, cuma liverinya udah diambil, udah nggak ada liverinya, jadi polosan mobilnya kuning. Tapi waktu itu cuma ada satu? Ada 3. Oh, ada 3. Waktu itu yang dijual ada 3. Yang satu udah laku, jadi sisa yang ada ditawarin ke gua tuh 2. Ada 2 mobil. Satu yang ini kilometernya 128.000, yang satu lagi kilometernya 145.000. Loh, DHL ini sebenarnya mobil yang ada di sini atau mobil dari luar? Ini tuh DHL sebenarnya kan kalau lu ke luar negeri gitu ya, lu ke Malaysia, Singapura, semua hampir semua mobil pos di sana, mau itu pos Malaysia, pos Singapura, mau itu DHL, semuanya tuh pada pakai HS Trapeze begini. Tapi di Indonesia kan nggak ada mobilnya, adanya kan di sini HS komuter doang. Bener. Jadi DHL itu special order ke Toyota. Untuk DHL gitu. Indonesia. Untuk DHL Indonesia, jadi DHL tuh ada masukin beberapa mobil. Nah, ini salah satunya, dan mereka lelang tuh kemarin mau ngeluarin unitnya. Jadi ada kalau gua nggak salah 40-an L300 sudah ada 3 unit HS ini. Akhirnya Om dapat salah satunya. Ya, akhirnya ya. Tapi ternyata salah satunya. Ternyata susah juga ya, banyak sekali orang-orang yang harus dilewatin untuk dapat ini. Lumayan, gua waktu itu juga kebetulan lagi sibuk banget, jadi gua kontak yang jualnya itu hari Kamis, Rabu apa Kamis gitu gua kontak. Gua ngomong gua baru bisa lihat ke sana hari Minggu, kata gua, karena gua sibuk banget hari biasanya. Cuma Sabtu Minggu. Benar. Jadwal operasi. Terus dia ngomong, tapi Om kalau misalnya udah keburu laku nggak apa-apa ya, kata dia. Ya nggak apa-apa Om, namanya itu belum jodoh. Tuh, ya udah gua. Tapi berharap banget dong Om. Berharap banget, cuma ya gimana, namanya waktu gua nggak bisa. Nah, hari
Jumat itu gue ditanya, Om gimana jadi lihat nggak? Mobil yang satu udah sold nih katanya. Wah gile, cepet banget soldnya satu. Dari 3 itu ya? Iya. Buset. Dari 3 2 udah sold berarti. Oh sisa 1. 2, 3 sisa 1. Oke. Ya udahlah. Gue usahain ya minggu pagi gue kesana. Akhirnya gue minggu pagi kesana. Tanpa DP? Tanpa DP. Oke. Tanpa DP. Gue gak mau kasih DP dulu ya. Kalau udah laku ya namanya gue belum jodoh. Udah simpel aja lah, gue gak mau pusing. Tapi pedagangnya juga rada kreatif Om. Ini untuk dapat pembeli yang sesuai itu kan susah Om. Apalagi Om tipe yang ngerawat mobil kan. Dia juga berharap ada satu yang di tangan Om gak sih? Sebenarnya sih dia bukan tipe kolektor ya. Jadi dia hanya pemenang lelang yang yang penting gue udah dapat untung dari sini, barang keluar, titik gitu. Dan gue ada mungkin bisa diomong poin plus ya, karena mobil ini terakhir laku, gue bisa agak nge-push harganya. Gitu. Oke. Gue minta agak di diskon gitu. Wih, jadi ngambil yang terakhir ya. Last stock nih. Ayo lo biar cepet keluar gitu Om ya jatuhnya ya. Ya udah, gue tawar segini lah, lu mau nggak? Waduh, mepet banget. Udah lah, ini terakhir kan, yang lain udah untung kan, gituin. Akhirnya keluar. Jadi kepikiran juga, iya juga ya mungkin ya. Akhirnya keluar mobil ini dengan harga yang sesuai Om mau apa? Aduh masih tinggi dikit nih. Sebenarnya agak sedikit lebih tinggi dari harapan gue, tapi it's okay lah. Oke. Jadi orangnya juga fair. Jadi ya gue juga nggak banyak ribet lah. Kalau orang yang menyenangkan, gue juga transaksinya enak. Gue nggak terlalu banyak ribet lah gitu. Gokil. Sebelum jauh-jauh Om, kita ngomongin modifan yuk. Boleh. Soalnya teman-teman yang sini kan biasa ada yang mau denger dulu modifannya apa aja. Kita mulai dengan kaki-kaki ya. Kaki-kaki? Velg sama ban apa dan spek berapa? Velg itu gue pakai ini velg OM-nya Hilux. Kalau nggak salah yang tahun 2012 apa 2013, tapi seri yang base-nya ya, double cabin yang base. Nah, sebenarnya tadi gue nggak mau rencana ganti velg sih mobil ini. Cuma berhubung gue dapat tawaran ban yang menarik nih, Yokohama AT ya, ukurannya 235/70 ring 15. Jadi kayaknya kalau pakai velg standar kurang lebar deh velgnya, jadi dapat velg Hilux ini dan wah pas banget pas lagi dipakai. Gue cuma takut dia offsetnya terkeluar. I see. Gitu. Ternyata pas. Kalau belok sama sekali nggak nabrak. Nyaris sesenti lagi kena. Oh, kalau kita lihat itu pas belok kena tuh dikit lagi ya? Nyaris banget kena. Oh, I see. Berarti bener-bener harus ngepasin banget ya? Iya, bener-bener harus ngepasin banget. Dan ya kebetulan sangat-sangat pas. Terus yang gua takut yang kedua itu di belakang. Di belakang itu, karena ini kan HS-nya narrow ya. Kalau lihat di dashboard ini biasanya kalau perlu pakai HS, di tengahnya kan ada satu konsol lagi. Ini kan nggak ada. Jadi at least dia kurang lebih sekitar 20 cm lah lebih kecil dibanding HS yang komuter ada di sini. Gue tuh agak tanda tanya karena gue nggak tahu ini mobil lebar sasisnya sama nggak, karena lebar bodi kan pasti lebih kecil. Bener. Kalau mau lebar bodi lebih kecil dengan sasis yang sama, artinya rongga velgnya yang rongga spakbornya itu jauh lebih kecil. Alhasil ternyata memang sepertinya lebih kecil karena gue cari-cari gardannya pun lebih pendek. Dia lebar gardannya lebih kecil. Jadi yang di belakang itu mepet banget ya? Mepet banget sama fender. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya mobil ini masih bisa angkat barang? Soalnya tadi aku dengar katanya mobil ini lumayan buat storing ya? Ya, gue bawa barang sih. Iya kan, lumayan buat... Ya, karena gue ada sewa-sewa alat buat operasi. Itu buat pakai bawa alat-alat operasi kayak mikroskop gitu-gitulah. Tapi masih tidak mentok? Nggak, aman kok. Untungnya ya? Aman, karena ya belakang kan dia cuma axle beam biasa. Jadi nggak ada, kalau misalnya kayak mobil sedan kan lu isi penuh, belakangnya nge-chamber lah, apalah, mentok lah. Ini kalau ini nggak ada. Bener-bener lurus aja gitu ya? Lurus aja udah. Kalau dia nggak kena, udah titik nggak kena gitu. Jadi velg dan bannya aja bikin deg-degan. Berarti kaki-kaki tuh udah nggak bisa dimainin ya Om ya? Sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya lu mau main kaki-kaki. Tuh depannya dia, yang gua tau dia pakai torsion bar ya. Jadi nggak pakai per, dia cuma pakai torsion beam aja. Itu kita bisa atur tinggi rendahnya. Kalau mau ditinggiin tinggal puter. Kalau mau rendahin tinggal puter lagi berlawanan. Kalau diturunin bukannya jadi mentok lagi aja udah mepet banget tuh, si depan tuh. Mungkin nggak pakai velg ini ya. Kalau pakai ban velg ini kan kalau lu pendekin jadi nggak bisa dong. Gitu. Jadi emang harusnya dinaikin. Berarti kalau ditanya sama teman-teman, ini untuk konsep pertama arahnya kemana ini Om? Mungkin Alto ya hitungannya ini Alto ya. Jadi kayak semi Alto ya. Keren. Alto ya. HS Trapeze Alto. Ngomongnya sebenarnya gimana sih Om? Trapeze, traps atau? Kita sih biasanya ngomongnya Trapeze ya, karena Trapeze ya.
ya biasanya dipakai istilah trapeze itu kan di itu Jimny. Jimny trapeze, Jimny trapeze. Jadi ya. Itu tuh karena atasnya kan? Iya, antara atasnya tuh nggak jenong gitu. Kalau komuter kan atasnya jenong. Bener. Ini lebih pendek. Dari situ. Oke. Kaki-kaki udah nih, velg ban udah, kaki-kaki berarti tidak ada yang diubah. Nggak ada, masih standar ini kaki-kaki. Oke, orisinil ya buat yang teman-teman pengen main Alto, berarti kaki-kaki pertamanya orisinil udah bisa ya. Tergantung mobilnya ya, balik lagi, dan tergantung ukuran velg dan ban yang mau lo pakai. Tapi ya baiknya sih memang di suspension lift. Oke. Lebih keren lah ya juga sekarang ya. Bener. Tapi nggak tahu kenapa ya, Om, aku ngeliat setelan ini udah enak lagi tanpa dinaikin. Iya. Bentuknya fan. Iya. Terus habis itu dia punya fitment yang mepet sama ban. Rasanya gemuk aja gak sih? Iya benar. Padat jadinya. Iya. Tujuannya ke sana kan ya? Tujuannya ke sana. Pemikiran kita sama ya. Keren. Nah, makanya gue ngomong kalau ini Alto sekali juga enggak ya, karena Alto yang kan asli tinggi. Bener. Jarak antara ban ke fender kan dia jauh. Mungkin ini stylenya aja. Ala Alto, tapi ya kalau ngomong Alto sekali juga enggak lah. Gitu. Soal lampu-lampuan yang diganti gak sih dari mobil ini, Om? Paling gue cuma ganti, kalau dari rumah lampunya semua standar. Cuma untuk untuk bohlam lampu depan gua pakai Philips ya. Soal mesin dan knalpot standar semua. Semuanya standar ya. Masih standar semua. Nah, berarti dari luar tidak ada lagi, paling tambahan aksesoris kayak spion. Ya. Depan yang sebelah spion kiri. Depan. Belakang gua lagi pesen spion parkir ya. Spion yang di kaca, yang di pintu belakang yang ada ke bawah itu, kaca. Yang ada berkaca. Ini gua ada pasang tapi cuma sementara. Tapi kan Om nggak bisa lihat ke belakang. Dari kamera harusnya kelihatan sih. Oh iya. Dari kamera masih kelihatan tuh spionnya. Oke. Buat lihat pantatnya lah. Masih kurang tuh ya, spion di belakang kan ada satu tuh. Nggak kelihatan, kalau itu tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali ya. Percuma ya. Percuma. Dan nggak ori, agak gatel aja lihatnya. Oh, I see. Om, kemarin tuh lucu yang pas Tiasa nanya, inget gak Om? Ini spion impor dong? Oh enggak, Tokped aja. Iya. Dia udah berekspektasi, wah impor dari Jepang, apa dari mana lah yang jauh gitu. Terus, enggak, Tokped aja dengan santainya. Itu kocak banget sih. Jadi gue juga nyari-nyari barang-barang HS ini, ternyata Tokped banyak loh. Mungkin karena banyak komuter ya. Gitu. Dan itu gue dapet di Jogja deh, Sleman kalau nggak salah, barangnya dari Sleman ini. Segampang itu ternyata ya. Tidak harus tuh ternyata impor-impor gitu ya. Coba kalau yang spion belakang, gue nyari ada sih di Tokped, tapi pre-order semua gue nggak percaya, jadi gue langsung pesen teman gue dari Jepang. Nah itu baru impor tuh ya. Itu baru impor. Tapi kalau misalnya ada di sini, mau beli di sini aja lah. Ini kan ada gambar-gambar Namco segala. Ini ceritanya mau kemana nih? Jadi gini, gue pertanyaan bingung mau konsepnya ke arah mana. Tapi setelah ngobrol kan ada konsep high-S yang buangan night race ya. Gue ikutin ke arah sana jadinya. Cuma kalau cuma tulisan Namco dan kacanya gue hitemin, kok polosan banget. Jadi gue tambahin Pac-Man. Pac-Man. Jadi ya ide-ide Pac-Man itu sebenarnya ide-ide gue sendiri. Ya kebetulan kan Namco kan produsen Pac-Man. Yes. Jadi ya beberapa game-game jadul yang kita suka main lah ya. Jadi ya udah gue masukin konsepnya Pac-Man ke sini. Hasilnya begini. Lucu. Karena kita sesama suka main game, Om. Itu tulisan font Black Cadet pakai font GTA kan, Om? Iya, kalau yang itu ya pakai font GTA benar. Iya kan? Black Cadet ya itu pakai font GTA. Itu font GTA yang di San Andreas kan? San Andreas ya? Bener kan? San Andreas ya. GTA San Andreas itu. Pas kemarin lihat, ini kayaknya font pernah lihat. Cuman aku make sure di rumah. Carilah fontnya GTA San Andreas. Oh, ternyata punyanya San Andreas. Ya, gua kan tukar pikiran nih, gua, Adit, Faye. Adit yang tadi ya? Adit tadi, Faye Beruang, Erwin, sama Angki, sama Aryo. Ya udah tuh, tukar-tukaran ide aja nih, mobil mau diapain, kasih masukan, akhirnya ya begini. Yang ngasih masukan itu pakai tulisan GTS ya Erwin. Tapi lucu sih, jadi ikonik dan orang nanya, kayak pernah lihat gitu loh. Iya kan? Kayak pernah lihat. Gitu. Ini lu pakai tulisan GTA ya? Iya. Terus spesifik lagi bener-bener game yang kita mainin dulu kan, Om? Iya. GTA San Andreas PS2. Iya. Iya kan? Iya. Era itu banget gitu ya. Sangat gold banget kan, gold time banget gitu game itu dulu. Oke. Singkat dong Om, Black Cadet itu apa sih? Aku dari kemarin penasaran.
Black Cadet itu sebenarnya nama IG gua. Oke. Jadi nama golf hitam gua itu sebenarnya Black Cadet. Oh. Namanya dia tuh Black Cadet. Oke. Black Cat Dead. Black kucing hitam mati. Oh. Cuman disingkat lah. Ya kalau lu panjangin lu langsungin jadi Black Cadet gitu. Oh. Kenapa ada kepikiran untuk Black Cadet, Om? Itu brandingan berarti ya? Sebenarnya jadi brandingan ya. Sekarang jadi brandingan. Awalnya cuma iseng-iseng doang. Bentuknya seperti apa, Om? Media, bengkel, atau apa ini Black Cadet ini? Kalau ngomong bengkel, ya mungkin bengkel amatiran ya. Gue suka ngerjain beberapa kegiatan sendiri di rumah. Oke. Kalau ngomong jual beli, ya gue juga ada jual beberapa parts. Dari dalam ada gak sih, Om, yang diubah dari aslinya HS atau ini sama persis dengan HS yang kita tahu? Ini actually sama persis sih, sama HS yang sama komuternya sama persis, cuma beda lebar kabinnya aja. Oke. Soal kaca ini sama juga. Kaca ini emang dari sananya udah ada. Jadi gua nggak tambah-tambahin. Terus si jaring si X-nya juga ada. Rampnya itu juga dari sananya juga. Oke. Jadi ya belakangnya memang untuk kargo, beneran kargo, sesuai dari konsep awalnya DHL. Depan kabin juga jok gue masih standar, ini masih engkol juga, bukan jendela, nggak gue ganti elektrik. Paling setir. Ah iya, ini sampai lupa gue. Itu keren banget itu 3-sport. Apa itu? Ini setir Nardi Evo 3, Evolution 3 tulisannya kalau nggak salah kodenya. Soalnya gue beli cuma iseng waktu itu. Kapan nih gue punya mobil 90s lagi? Gue ada Mazda Lantis di rumah tapi udah lama nggak dipakai. Tadinya mau gue coba pasang di situ. Masih hidup, Bang? Kayaknya udah terakhir hidup 2020 ya. Waduh, 4 tahun tuh. Ya, udah lama banget gue nggak hidupin. Iya. Ya, mobil pertama gue sih emang itu. Waduh. Tadinya gue mau pasang di sana. Terus begitu gue beli ini, lucu juga nih kayak kalau setir nanti pasangin di situ dulu. Akhirnya gue pasang lah di sini. Oke. Dan ternyata konsepnya cukup masuk ya. Iya, lucu. Terus setauku kan setirnya ini kalau nggak salah lebih besar ya, Om ya? Aslinya ya, lebih besar, kan? lebih besar. Dan itu mentok di kaki kan? Agak mepet sih, mentok sih nggak mepet gitu. Dan kita akses keluar masuknya jadi nggak enak. Susah, bener. Akhirnya dengan ganti setir ini kan jadi lebih lega, keluar masuknya juga keren. Dan ya minusnya mobil begini kan respon setirnya lambat ya. Lo belokin sedikit tuh mobil belum belok gitu. Oke. Dengan lo ganti setir yang lebih kecil begini, gua rasa jadi lebih pas. Gitu. Ada hitung-hitungannya lah ya. Ya itulah. Pokoknya rasio. Diganti jadinya lebih enak. Pokoknya lebih intinya pas. Apa yang diganti di sini untuk nilai positifnya? Ya, untuk nilai positifnya ya. Kayak setir untuk nilai positif, spion untuk nilai positif. Karena nggak bisa lihat belakang. Iya. pertama kali di bawah itu malam-malam gue lihat spion. Apa ini ya? Ternyata mobil depan yang gue lihat. Lah, gimana sih? Ternyata kamera depan ya. Spion juga nggak gue ganti yang elektrik, dia masih manual. Itu sistem otot. Sistem otot ya. Pengen tutup tinggal tekuk, iya kan? Iya. Tapi yang rasanya kalau sebelah kiri nggak pas nih. Oh iya, jauh lagi kan. Tapi gue perlu tongkat kayaknya. Nyampe gak sih? Enggak lah ya, nggak bisa lah ya. Takut otot gue ketarik aja sih. Oh iya bener, takutnya kecentit. Ntar jadi PR kan. Iya bener. Oke, luar dalam sudah semua ya? Gak rasa udah ya, udah semua ya. Udah ya. Mesin juga nggak ada apa-apain, paling ya gue dapat mobil ini ada sedikit harus body repair ya kan. Body panel bawah ada yang penyok. Dikit gitu. I see. Gitu aja sih. Oke, tidak perlu dirahasiakan. Om ini punya banyak sekali mobil project. Kita mulai dengan itu ya bridgingnya ya. Kenapa pilih mobil ini salah satunya untuk dibangun? Karena ini di luar ekspektasi orang kan. Semua orang pada bingung sih, ngapain lu beli mobil begitu? Yes, akhirnya di video ini, ayo coba jelasin. Jadi gini. Oke. Gua sebenarnya membutuhkan satu mobil kargo ya, karena untuk tadi yang gue cerita untuk angkut ke barang. Karena selama ini gue angkut barang itu pakai Ioniq. Oke. Ioniq. Iya, Ioniq 5. Untuk angkat-angkat barang. Iya. Sayang dong. Jadi kalau lihat Ioniq gue nanti bagasinya tuh banyak baret-baret karena angkut barang. Jadi gue kemarin sempat nyari-nyari mobil untuk angkut barang memang. Gue pikir apa beli Grand Max blind van atau beli. Iya tuh, karena simpelnya orang pasti beli Grand Max, nggak HS. Tapi gue punya trauma tersendiri sama ini. Wah, apa? Grand Max. Grand Max. Kenapa tuh? Horror handlingnya.
Ya, kalau itu bukan rahasia lagi ya. Nggak bisa disangkal. Ya, sekarang gue bawa barang-barang operasi kan lumayan mahal ya. Kalau misalnya handlingnya menyeramkan kan gue juga serem bawanya gitu. Kerugiannya lebih besar. Iya. Oke. Nah, di saat ya memang udah jalannya kali ya gue ditemuin sama mobil begini gitu. Oke. Jadi tujuannya itu awalnya gue beli. Waktu itu opsinya apa aja selain Grand Max? Ada gak yang lain juga? Kebetulan waktu itu teman gue dapat Hyundai H1. Oke. Gede juga ya? H1 X service car Hyundai. Wih, nice. Tapi kilometer pasti gede kan, Om? Enggak, kilometernya nggak gede. Oh iya? Masih di bawah 20 ribu, 30 ribuan lah. Oh, nice banget. Jadi nice banget memang mobilnya. Cuma waktu itu dia masih nego sama Hyundai. Nah, di tengah-tengah nego itu gue dapat ini. Setelah gue dapat ini baru temen gue ngabarin. Ini gue dapat nih. H1-nya. Ya udah kadung beli. Ya, udah putus. Udah putus. Tapi ya uniqueness levelnya jauh lah ya. Iya dong. Ini adalah HS yang kayaknya nggak bakal lu lihat sering di jalan deh gitu kan, Om? Iya, betul. Oke. Berarti ini termasuk mobil yang bisa dibilang rare gak sih, Om? Rare. Rare sih. Atau super rare masuknya? Gue masih ngomongnya rare ya. Untuk pasar Indonesia ini rare. Oke. Gitu. Untuk pasar karena Indonesia ini gini, sebenarnya ada beberapa mobil lagi yang HS Trapeze. Itu ada beberapa unit lagi. Tapi tidak blind van. Oh iya. Gitu. Benar. Ya mobil penumpang biasa. Betul. Ada yang gue pernah lihat tuh, ada yang dia JDM dari Jepang malah. Oke. Itu bensin tapi. Oke. Ini kan diesel ya? Ini diesel. Oke. Kita belum sempat ngomongin tadi mesin diesel. Ya. Balik lagi kalau ke mesin sih, ini mesinnya sama kayak Innova. Oke. Innova lama ya. Iya. Yang bulat, masih bulat. Iya. Oke. Yang non reborn. Dia nih, aduh repotnya ya, kelihatan ya. Jujur meskipun spionnya sebesar ini tidak berguna sebenarnya. Iya. Nah, sebenarnya kalau di Jepang ada HS yang posisi spionnya tuh ke depan sana. Jadi model kayak lu kalau truk engkel atau apa itu kan spionnya yang sebelah kiri lebih nongol ke depan sana. Ada yang model spionnya seperti itu, dan kayaknya lebih kepake yang spion begitu sih kalau buat blind van. Mungkin next project-nya, Om? Mungkin ya, kita lihat ya. Itu. Tapi berarti lagi sayang-sayangnya mobil ini kan? Ya ini lagi sering dipakai sih mobilnya. Oke. Dan ikonik, terus semua orang matanya itu tertuju pada mobil ini kan? Ya apalagi kemarin berapa hari dari hari Senin ya, gue pakai ke rumah sakit kerja. Oke. Jadi kayak, ini dokter bawa mobil apa sih? Saking seringnya bawa mobil yang aneh-aneh. Tapi orang langsung ini Trapeze apa enggak sih, Om? Kalau orang lihat biasa gitu. Kalau enggak ya? Kalau misalnya sepintas mungkin nggak ngeh ya orangnya, karena kan mereka nggak tahu juga ada unit yang versi ini. Tapi kalau pas di sebelahnya ada HS lain, baru kelihatan loh kok beda gitu. Berarti buat orang awam tuh kayaknya rada susah ya bedain ya. Harus susah. Orang yang ngerti ya. Harus yang ngerti atau ada pembanding di sebelahnya. Betul. Walaupun sebenarnya kalau lo lihat secara dimensi jauh loh ukurannya. Dia lebih short, lebih pendek sekitar 60 cm, 50-60 cm, lebih pendek 20 cm, lebih sempit 20 cm. Oh, oke. Mungkin soalnya memori orang adalah ya udah brandnya HS, yang diingat HS aja gitu ya. Iya. Bahkan katanya Om satu lagi tadi siapa? Sorry, Om Adit ya. Adit. Katanya ini bahkan seukuran sama Reborn ya. Iya, sebenarnya seukuran sama Reborn. Oke, sekecil itu ternyata ya. Cuman berasanya tinggi banget, Om. Karena nih, gue dari kemarin sih jalan-jalan ya, gue kalau sebelahan sama Fortuner ya, gue berasa duduk di kapnya Fortuner gitu. Ngecengin gitu ya? Naikin dikit kali. Terus sekalinya gue kalau lewat Baca Kayu gitu ya, gue jalan di jalan 100 lagi nyusul di kanan gitu. Ih, aduh, kok tinggi banget ya gue ya. Oh, ini lebih tinggi dari dudukan Fortuner, Om? Jauh. Oke. Makanya kalau Fortuner lu kan duduk kan lebih rendah dari kap mesin. Kalau sama itu jauh juga. Sama Elf lebih tinggi Elf kayaknya. Lebih sama tinggi kurang lebih mirip sama Elf tingginya. Oh. Gitu. Nanti kalau kita ada sebelahan sama Fortuner deh, coba perhatiin. Lebih tinggi ya kita ya. Pantesan kayaknya aku ngerasa naik aja udah tinggi ya. Iya, naik aja udah kerasa tinggi. Terus bannya gue ganti lebih tinggi kan, mobilnya jadi lebih tinggi lagi, naik lagi dia. Jadi kayak ngerasa ngeliatin rakyat gitu. Rakyatku. Jadi Fortuner gue bisa lihat atapnya dari sini. Wah, gokil. Tapi setinggi-tingginya mobil ini lu masih bisa masuk basement. Tingginya berapa ini, sorry?
Kayak 2 meter ya? 2 ya? Kan lu masuk basement 2,1 kan? Tol 2,1 bisa? Tol 2,1 bisa. Oh, nice. Jadi, kenapa DHL beli HiS yang ini? Karena tujuan mereka supaya bisa ngirim barang masuk ke basement. Oh, nah ini kalau ditambahin di basement biasanya. Iya. Tapi Om, kalau ditambahin crossbar mentok. Ya. Cuman sama gini. Pikir. Crossbar 1 udah gak bisa tuh. Crossbar penyok nih, antena bengkok nih. Makanya. Udah, susah dah, jangan dah. Pokoknya berarti jangan camper-camperan ya. Ya, kalau camper-camperan mawas diri aja lah untuk lewat tempat kecil, tempat pendek gitu. Tapi mungkin bisa kalau Om main fitment, ceper gitu yang gitu-gitu mungkin bisa ya. Bisa. Tapi untuk yang sekarang sih kalau tambahin crossbar gitu, nabrak sih ya. Nabrak, kemungkinan sih nabrak. Iya. Ya agak gimana gitu ngelewatin kayak aduh. Mapas kepala gue. Pertama kali bawa gimana tuh Om? Jujur, gue beli mobil ini, gue nyuruh Erwin yang bawa dulu tuh beberapa hari gue gak berani bawa. Oh iya, saking gedenya. Iya. Oh iya. Terus nih mobil ini kan plat nomornya kuning ya. Oke. Kan mobil umum. Oke. Lu buat driving mobil umum lu harus pakai SIM A umum. Oke. Kebetulan barusan kita lewatin berapa polisi, udah ngeliatin aja tuh. Jantung sih ada deg-degan dikit. Tenang, SIM gua ada SIM A umum. Oh, udah ya? Udah. Oh, oke, aman. Yang nyetir aman. Oke. Jadi kalau lu lihat dari gua browsing tentang SIM apa sih yang harus lu pakai kalau lu bawa HiS. Mereka pada ngomong lu harus pakai SIM B. B1. Truk ya? Truk SIM ya? truk. Oke. Nah, karena gross weight-nya berat bobot yang dia bisa bawa itu lebih dari 3,6 ton kalau gua nggak salah. Wih, nice. Jadi itu kalau yang komuter. Itu isinya apa termasuk kursi-kursinya semua, itu? Semua. Pokoknya gross weight berat motor. Oke. Nah, itu segitu. Tapi gua lihat mobil ini, itu gross weight-nya cuma 2,8. Oh. Artinya masih bisa pakai SIM A. Harusnya masih bisa pakai SIM A kalau tidak dipermasalahkan. Tapi ya gue punya bukti lah kalau dipermasalahkan, kan aturannya perbatasan lo harus pakai SIM B itu kalau gross weight mobil lo 3,6 ton. Nah, ini ilmu baru nih, aku baru denger yang kayak gini-gini nih. Ya. Oke. Jadi tadinya gue mau bikin SIM B1 umum, akhirnya gue bikin SIM A umum aja lah. Oke. Tapi agak berlebihan ya, Pak Dokter ya, kalau B1 ya. B1 ya lebih ke bawa traktor Hino ya. Kalau itu sih nggak usah kayaknya. Mungkin tahun depan siapa tahu gue beli dump truck gitu kan. Ya ampun. Saking bingungnya ya, project car apa lagi nih? Truk bisa kali. Orang perumahan Om, ketar-ketir. Oh iya, nanti tuh pos satpam. Itu satpam juga udah ngeliatnya, buset makin tinggi ya, bos mobil. Keren. Oke, so far berarti luar dalam udah nih. 0 sampai 10 kasih nilai dong buat mobil ini. Oke. Setelah di-build. 0 sampai 10 setelah di-build. Overall sih gue masih kasih 7,5 ya. Oke. Sisanya kemana nih yang kurang? Sebenarnya masih banyak konsep yang gue pengen rubah dari mobil ini. Contoh paling deket. Ditembak terus ya. Nih, gue pengen lepas ini sebenarnya. Oke, karena gue pengen gue pindahin geser ke belakang. Jadi area kargo gue tuh sebenarnya hanya third row-nya lah. Second row-nya gue masih bisa untuk taruh orang. Masih bisa untuk bawa orang. Ya minimal kameramen saya bisa ikut gitu ya. Ya betul. Ya kayak gue kalau operasi, perawat gue masih bisa ikut kemarin. Yang teman gue yang bantuin ngangkat barang sama perawat semua di depan sini semua. Muat. Bertiga muat. Luar biasa. Kalau gitu tadi di sini aja ya. Tapi kita agak mepet sih Om ya, agak mepet. Aneh juga. Oke. Itu satu. Terus kedua, gue pengen sebenarnya second row ini gue kasih kaca. Jadi konsepnya blind van, tapi hanya blind van yang baris ketiganya aja. Buat si barangnya aja ya. Ya, susah juga nyetir dalam kondisi begini itu susah gitu. Melelahkan lah intinya mah ya. Blind van, blind spot. Udah blind van, blind spot. Ya, nggak bisa tuh lihat kiri kanan ya. Nggak kelihatan. Spion percuma. Apalagi kayak tadi kita merging line begitu susah. Itu lucu banget sih. Tadi pas motong jalan teman-teman kayak Pak Dokternya kayak, aduh spion nggak guna lagi. Bener-bener tidak membantu spionnya. Iya, berapa kali gue kaget ternyata ada mobil di sini blind spot. Buset. Serem banget ya. Ternyata ada pro kontranya bawa mobil gede. Emang suspensi enak banget ya. Tapi buat lihat yang kecil-kecil tuh. Iya. Aduh kok ada gitu ya tiba-tiba ya. Rasanya. Lihat ada Pajero Sport. Posisi kita sejajar sama Cup. Iya loh.
Iya loh. Di bawah kayak kecil juga loh. Biasa gue pakai Miata kayak ini Pajero tinggi amat ya begitu. Sekarang kebalikan. Kebalikan lalu di mobil. Pajero kecil amat ya Pajero. Diecast ya. Oke. Gue udah cerita paling nggak bisa dilupain bersama mobil. Udah punya belum? Kayaknya waktu wah udah ketawa kayaknya lucu banget. Gue nganterin anak gue ke mall disangka mobil barang sih, disuruh ke docking area aja. Asli. Tapi ya gue ngomong, saya nganterin anak saya. Oh. Terus habis itu orangnya ngomong gimana tuh? Oh iya Pak, maaf. Oh. Dia nggak tahu namanya mobil konsep ya Bang ya. Astaga. Iya itu. Sama diliatin orang pasti masuk basement. Semua orang takut mentok. Iya. Kalau udah ngeliatin kena. Kayak bocah lagi liatin ini ya. Kena. Untungnya enggak. Sama waktu gua macet-macetan di jembatan Sumarekon situ tuh. Ada yang foto-fotoin. Oh, itulah yang menyenangkannya ya. Iya. Oke, itu teman-teman seru banget hari ini. Udah berbagi cerita. Om, terakhir ya, Pak Dokter deh manggilnya terakhir. Ini ada Instagram update-nya nggak sih? Kalau teman-teman mau lihat di mana update-nya? Kalau lihat mau ada di update-nya ya di Instagram gue aja yang garasi_blackheaded. Oke, garasi_blackheaded ya. Iya. Itu tulisannya blackheaded kayak di itu kan? Oke. Kayak di pintu. Ntar teman-teman lihat update-nya karena ini seru banget. Jadi omnya tuh pokoknya konsepnya ngebandel aja pokoknya ya. Lucu. Ntar penasaran sih masih banyak mobil katanya ya. Yang diumpet-umpetin. Semoga nanti ada waktu lagi sama Pak Dokter ini dan kita bakal ngomongin mobil-mobil lain, terutama 450 HP. Penasaran banget. Ntar kita ketemu lagi. Semoga ada waktunya Pak Dokter. Sip. Terima kasih teman-teman udah nonton How to Treat sampai hari ini. Like, comment, subscribe kalau kalian suka. Nggak suka di dislike ya. Sampai ketemu di video How to Treat lainnya dengan mobil-mobil yang bandel lainnya. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Bye teman-teman.